Bismillah, di video kali ini saya mau bahas iQOO Z11 setelah beberapa hari pemakaian. Ini adalah seri andalannya iQOO dari Z Series yang tiap tahun hadir dengan fokus di battery life, kemudian performa dan juga pricing. Iya, baterainya besar banget, 9020 mAh dengan fast charging 90 watt dan juga pakai dapur pacu Snapdragon 7S Gen 4. Harganya buat in this economy dapat Snapdragon 7S Gen 4 di harga 4 jutaan. Buat storage 8128 kayaknya susah didapatkan di brand lain ya. Memang varian tertingginya harganya tembus 6 jutaan, tapi ingat ini baterainya bahkan dapat ini ya, penghargaan rekor sebagai baterai terbesar smartphone resmi di Indonesia dengan kapasitas 9020 mAh. Apakah awet baterainya? Kan baterainya besar nih. Terus kira-kira kalau dipakai sehari-hari dalam penggunaan intens, apakah seawet itu? Dengan uji pakai yang saya lakukan, ini berhasil menembus 1 hari 1 malam plus 16 jam alias total 40 jam dengan screen on time di atas 5 jam seharinya. Yes, intens banget ya memang penggunaannya. Ini nih HP buat para ojol kayaknya bakal jadi idaman banget ya. Seintens apa pemakaiannya? Dipakai main game sering, tes kamera terus-terusan, multimedia, sosmed juga jalan, nyaris tanpa wifi. Kenapa saya bilang nyaris? Karena saya hanya connect wifi buat download game data PUBG Mobile. Lumayan sebetulnya dapat 40 jam nyaris tanpa wifi, tapi buat ukuran baterai 9020 mAh, saya berharap lebih sih. Walau ingat, sekali lagi ini baru pemakaian awal ya. Tenang, di fase awal ini, sistem atau dari OS-nya tuh masih mempelajari pola penggunaan pemakainya. Yang di luar dugaan, justru saya yang tadinya nggak terlalu berharap banyak sama kameranya, dibuat tercengang pas cafe hopping, cari sarapan pagi-pagi, terus foto sana-sini. Kebetulan ada florist juga deket kafenya, dan hasilnya kayak gini. Gimana? Kece nggak? Ya, tadinya saya nggak expect banyak, karena kan ini Z-seriesnya iQOO ya. Apalagi tanpa lensa ultra wide, harusnya B aja gitu hasilnya dari pengalaman saya sebelum-sebelumnya. Tapi pas lihat hasil fotonya kayak gini, kok mantap banget ya. Yes, ternyata kita harus rada berharap lebih pada sensornya yang pakai Sony IMX882 yang siap jadi sensor kesayangan netizen di level harga mid-range. Termasuk di foto malam saat low light seperti ini, hasil pemrosesan fotonya kerasa banget meningkatkan detail di objeknya, shadow dan highlightnya dibikin naik gitu ya, biar makin kece kayak gini. Dan dengan 2 kali zoom pun, buat ngambil foto bunga, itu dapat banget detailnya ya, in sensor zoom ini. Kemudian, tone warna dan juga pilihan filternya, saya rasa instagramable banget ya. Dipakai selfie dan juga pakai mode portrait juga rapi hasilnya. So, buat sebuah smartphone yang lebih nonjolin baterai sebetulnya, segini kameranya menurut saya stand out banget. Dan rekaman video, walaupun memang bukan buat tukang konten profesional, tapi rasanya tidak ada masalah yang membuatnya jadi kurang gitu ya. Dimana voice enhancement juga membantu banget biar lebih fokus ke suara kita pas vlogging. Kemudian stabilisasi juga kerasa membantu walaupun memang bukan kelas atas. Paling yang rada keteteran adalah pas ngelawan backlight, HDR-nya bikin hasil videonya rada kusam kayak gini. Tapi yang jelas, depan belakang bisa rekam 4K, teman-teman bisa simak sampel lengkapnya nanti di akhir video. Sekarang kita masuk ke performanya dulu. iQOO Z11 sudah hadir dengan Origin OS yang memang makin enak dipakai ya, lebih baik dari Vantage OS. Kemudian juga untuk PUBG Mobile, dia dapat settingan HDR Extreme mentoknya kalau mau rata kanan grafis dan juga frame rate-nya ya. Kalau mau grafisnya aja nih mentokin, dapatnya Ultra HDR Ultra. Dan saya main di Smooth Extreme selama setengah jam. Saya ukur suhunya naik sekitar 6 derajat Celcius rata-rata ya buat smartphone mid-range. Tapi suhu start awalnya emang udah adem. Main bisa sampai chicken dinner, bisa. Enjoy banget mainnya buat main agresif sekalipun. Dan skor test storage-nya di Antutu menunjukkan ini sudah pakai UFS 3.1 dengan skor total benchmark sudah tembus 1,1 jutaan. Dari tadi bahasnya yang plus-plusnya terus, apakah nggak ada yang kurang? Sebetulnya ada ya. Buat nonton video YouTube, saya ngerasa loudspeaker-nya agak sedikit bright alias cempreng kalau di fullin volumenya ke 100%. Jadi ini kalau dibandingkan smartphone mid-range yang lain, audionya rada kurang dalam hal ini ya, kebulatan suaranya kurang ngebas gitu. Kurang berisi,
Kemudian always on display di seri Z memang belum bisa all day atau schedule ya. Harus seri Neo ke atas yang bisa kayak gitu. Dan terakhir adalah back covernya yang kalau dipakai tanpa casing kurang oleofobik kerasa ya. Rada mudah meninggalkan bekas minyak dari jari kita. Overall sih susah untuk tidak merekomendasikan smartphone ini karena apa? Dengan baterainya yang besar, ukurannya masih standar-standar aja, nggak berasa kayak pegang batu bata gitu ya. Kalau mau lebay kayak netizen yang suka bilang, ini ketebalannya hanya sekitar 8,5 mm, baterainya 9020 mAh dengan fast charging 90 watt, kurang apa coba? Dan ingat, kameranya pun bisa diandalkan buat foto-foto, walau memang focal length-nya cuma satu ya, cuma satu lensa yang bisa diambil buat bikin konten atau buat foto-foto. Tidak ada ultrawide apalagi tele, tapi ya indis ekonomi buat harga segini dan juga melihat track record seri Z sebelumnya ya kurang lebih kayak gitu rata-rata ya. Yang jelas buat gaming standar aman ya, kayak main PUBG Mobile udah ngangkat. Jangan lupa, salah satu keunggulannya tetap di baterai yang besar sampai memecahkan rekor dengan suhu pas main game juga saya rasakan aman ya. Apresiasi sih buat iQOO yang terus rilis smartphone berbaterai besar dan kayaknya tiap tahun jadi pemecah rekor di Indonesia ya untuk kapasitas baterainya. Indis ekonomi kayaknya memang brand-brand yang fokus jualan di channel online kayak iQOO ini yang paling worth it buat dibeli. Jadi teman-teman silahkan cek produk YouTube Shopping yang saya munculkan di video ini. Jangan lupa, biasanya promo terbesar itu di tanggal payday, kedua adalah tanggal kembar ya. Jadi manfaatkan dua momen itu kalau mau dapetin produk-produk iQOO di harga yang sangat terjangkau atau lebih worth it dibandingkan hari-hari lain. Walaupun tetap sih sebetulnya paling worth it di first launch-nya. Oke, itu dia bahasan saya tentang iQOO Z11 yang angle ini direkam dari sebuah smartphone, sementara angle ini direkam dari DJI Osmo Pocket 3. Boleh komen juga ya kualitas kameranya seperti apa yang saya pakai buat facecam ini. Setelah itu silakan simak sampel lengkap dari kameranya iQOO Z11 ini, foto dan video. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full 4K 30 fps tanpa ultra stabilization ya.
Langitnya bagus. Ultra Stabilization menyala di Full HD 30 fps. Di mode video ini dia juga punya mode sound focus. Bentar, saya pencet dulu. Vocal enhancement ya, namanya vocal enhancement di iQOO Z11 ini. Panning lagi. Coba kita perhalus panningnya. Tilting. Dan terus jalan. Gimana? 4K 30 fps dengan voice enhancement menyala. Silahkan disimak untuk stabilisasinya. Jalan lumayan cepat. Dan ini golden hour sih. Cahayanya enak. Coba juga di Full HD 30 fps. Pengen tahu apakah lebih stabil di Full HD 30 fps dibandingkan 4K. Tone kulitnya sedikit off sih menurut saya, tapi masih oke lah ya. Video 4K 30 fps standar stabilization ya. Jalannya menurun sambil kita panning dan tilting. Kalau kamera depan nggak ada mode steady phase, ada sih bisa Full HD tapi nggak steady phase. Jadi udah kita rekam di 4K 30 fps saja. Udah memasuki golden hour bentar lagi. Kalau Ultra Stabilization di Full HD 30 fps kelihatannya lebih smooth juga. Tapi boleh di komen ya segimana stabilnya dan audionya.